Tugas praktek STS mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Martin Hendrik Emmanuel Hamasi, Guru Mapel Ibu Josephina Masneu Januarin SPD. Perkenalkan, saya Martin Hendrik Emmanuel Hamasi ingin mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja saya tentang berita atau mewawancarai orang-orang yang berada di Pasar Weda dan Kampung Hotel. Langsung saja ke tugasnya. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2024, kami berkumpul di sekolah. Ibu guru memberitahu kami agar menanyakan beberapa hal sesampai di Pasar Weda dan Kampung Hotel, seperti menanyakan harga-harga barang dan menanyakan harga barang ketika menjelang hari raya atau mendekati hari raya. Tujuan pertama kami adalah ke Pasar Weda. Sesampainya di Pasar Weda, ibu guru masih memberitahu kami tentang menanyakan dengan baik dan sopan dan mengingatkan kami menanyakan harga-harga barang dan kenaikan harga barang saat mendekati hari raya. Pertama-tama kami menemui seorang ibu penjual sayur. Kami menanyakan beberapa harga barang seperti harga kangkung. Kangkung yang didatangkan dari tempat produksinya sangat besar. Dan sang penjual sayur tersebut pun membagi dua kangkung tersebut dan dijual berikat 5.000. Ada juga tempe. Satu tempe dijual seharga 5.000. Lalu tomat dengan harga 35.000 dan cabai dengan harga satu tempat kecil dihargai 5.000. Kami juga menanyakan harga-harga barang ketika mendekati hari raya. Ternyata harga barang naik, seperti tomat yang 1 kilonya biasa 50 atau 70-an, naik 5.000. Seperti 75.000. Kami juga menanyakan apakah pasar sepi. Sang ibu menjawab, ya, pasarnya sangat sepi yang membuat kami tidak untung. Sang penjual sayur atau ibu tersebut juga bilang bahwa ketika panen harganya standar, tapi ketika mereka buah-buah atau sayur-sayurnya tidak panen, harganya naik. Cuplikan video saat kami mewawancarai ibu sang penjual sayur. Kalau cili tumpukan kilo, kalau tumpukan 5.000 ada tulis. Kalau yang kilo tuh Tumpuk 5.000. waktu banyak. Kalau tante, kalau tahu Tahunya 35.000. 35.000. Kalau tahu 35.000, kalau tempe 5.000 satu. Oh iya. Tomat 5.000 satu tumpuk, ada 10.000. Kalau 1 kilo 35. Kalau bawang satu tumpukan 5.000 ada 10. Bawang putih, bawang merah lagi. Catat semua informasi. Ini 55.000. Ini Tangki 5.000, bayam 5.000, kacang panjang 5.000. Pokoknya semua rata-rata 5.000. Kalau waktu banjir, ya 5.20. Kita tulis itu penting. 5.000 karena sekarang kan sayur-sayur banyak, cili banyak, jadi murah-murah sama. Beli 5.000 5 hari. Apalagi keton di Pasar Weda ini. Aduh, ada apa lah? Pasar Weda nih. Pasar Weda memang. Begini ya, jam begini lah susah ada dari orang. tadi. Kalau tante tomat satu ini berapa? 5.000. 5.000. Cili banyak-banyak begini juga 5.000. Kalau menjelang Idul Fitri, masa Prapaskah ada barang-barang yang harga naik, kenaikan harga kecil. Harga naik. Tergantung juga kebun sana itu barang kebun. Kalau bawang merah, kalau bawang putih, itu tergantung juga dia bawa. Kalau musim panen murah, kalau musim belum panen mahal begitu. Bawang sekarang 40-50. Nah, sekarang ambil 1 kilonya 45. Apalagi Udah. Kalau ini kan mama tahu tanggal 2. Iya.
Yang kedua, kalau selisih harga ini kan ketemu Tempe berapa? berita kayak Tahu berapa tak? selisih lalu ketemu sih nanti mau dong ketemu upload gitu. Kalau selisih harga kayak dari tangan orang pertama dari yang produsen ke sini tuh bagaimana selisihnya? Kalau Begini itu sebenarnya kita ambil sayur itu sebenarnya 5.000 seikat begini, tapi katanya agak besar. Terus kita bagi lagi. Sini saya video dulu. Ini bobok. Nah, ini Terus polisi kita apa? bagi lagi. Bagi lagi jual lagi 5.000 Kenapa satu. kata? Belinya 5.000, jualnya juga 5.000. Tapi bisa dulu supaya kita dapat keuntungan juga gitu. Jadi nilainya Tengahnya 5.000 boleh. ya 10 gitu. Iya. Siapa lah? Jadi kalau satu satu tuh nanti dibikin besar katanya besar. Bikin 10. Ya, nanti kata dari sini ke tempat produsennya supaya bikin anak-anak ini bikin perbandingan. Oke, Ibu terima kasih untuk Ya. informasi. Kasih banyak. Kalau ketemu izin sekali, dan nanti ketemu up di berita nanti terakhir anak-anak SMP unggulan ini diterbit. Berikutnya, kami menanyakan seorang om atau bapak penjual ikan. Kami menanyakan harga ikan dan apakah kondisi pasar bagus, apakah om mendapatkan keuntungan, dan harga ikan naik saat menjelang hari-hari raya. Kami menanyakan harga ikan, contohnya momar. Momar dihargai 5.20. Namun ketika menjelang hari raya, ikannya saja yang dikurangi, namun harganya tetap. Lalu kami menanyakan kepada om, apakah kondisi pasar ini ramai atau tidak. Lalu om menjawab, tidak ramai. Dari situ, om pun bilang, bahwa keuntungan yang didapat om bisa membuat om rugi. Modal dari om yaitu 200. Namun keuntungan yang didapat om tidak menentu. Kalau pasar rame, ya untungnya pasti bisa. Tapi kalau tidak pasar rame, malahan untung di bawah modal yang dipakai om, seperti 180 sampai 120. Cuplikan video saat kami mewawancarai om sang penjual ikan. Ekor 20. Tolong kasih informasi di dongeng sehubungan dengan siap. Nomor memang untuk baik. Kalau biasa kakak ada jual ini biasa bisa laku berapa? Aku baru laku 100 lebih, 180. Kalau menjelang masa puasa dengan terpaksa itu biasanya Menjelang hari raya itu ada kenaikan harga katanya. Hari kalau bulan puasa Oh itu biasa om taruh di harga berapa? Kalau mau mah standar 20 tapi ikannya kurang 3 ekor atau 7 ekor. Berarti 3 ekor 20. Iya. Ekor 20 saat menjelang hari raya atau hari lain-lain. itu kenapa? Hari-hari besar sah. Kalau hari besar itu dia naik, Sudah. standar 20.000 itu 3 ekor. Harga tetapi 20.000 tapi pengurangan jumlah ikan itu. Sudah ingat apa informasi terus baik-baik. Langsung baca deh ada ribet. Kalau pasar sunyi kasih. Aku punya pertanyaan juga. Bandingkan Kalau pasar ini. Ya. Kalau pasar sunyi kayak ada apa sih? Apa? Sebentar kasih pertanyaan tentang keadaan pasar. Kalau pasar setidaknya sunyi om don dapat keuntungan di nominal berapa? Belum dapat keuntungan, paling dapat satu hari itu paling dari modal itu 180, 200 standar itu. Itu mendapat keuntungan. Kondisi pasar ini menurut pedagang itu menguntungkan pasti belum ya? Kondisi pasar belum menguntungkan. Sudah Kalau dari bawah itu satu ember itu bisa hari apa?
ucapkan terima kasih. Terima kasih. Permisi. Setelah mewawancarai orang-orang yang ada di Pasar Weda, kami langsung menuju ke Kampung Hotel. Sesampainya kami di Kampung Hotel, kami di-briefing oleh ibu guru untuk berjalan masuk ke dalam kampung dengan sopan dan baik. Lalu ibu guru juga mengingatkan kami tentang menanyakan harga barang, menanyakan harga barang ketika menjelang atau mendekati hari raya. Lalu kami masuk ke dalam kampung. Ketika kami masuk ke dalam kampung, kami menemui seorang bapak yang bernama Bapak Robo Renwari. Lalu kami bertanya kepada Bapak Robo Renwari cara membuat sayur kangkung atau menanam sayur kangkung. Bapak Robo pun menjelaskan dengan baik dan teliti untuk kami. Lalu kami juga menanyakan kepada Bapak Robo keuntungan Bapak Robo saat menjual produksi sayurnya ke pasar. Lalu Bapak Robo menjawab, Bapak Robo menjual 70-80 ikat ke pasar. Jadi keuntungan yang didapat Bapak Robo yaitu 400.000. Namun Bapak Robo bilang kadang juga sayurnya tidak terjual semua. Jadi Bapak Robo sedikit rugi. Harga-harga sayur yang dijual Bapak Robo. Lalu Bapak Robo menjawab, harga-harga sayur di sini standarnya 5.000 dengan ukuran cukup sangat-sangat besar atau cukup besar. Lalu kami menanyakan apakah harga barang naik ketika menjelang atau mendekati hari raya. Bapak Robo pun menjawab, tidak, harga sayurnya tetap dengan harga 5.000. Cuplikan video saat kami mewawancarai Bapak Robo sang produksi sayur ke pasar. Harus dibutuhkan itu garis-garisan. Ya, garis-garis. Iya, garis-garis bentalan. Jangan gitu semua. Terus kalau satu bentalan 2 meter kali 15 meter. Itu Sabar. Satu bantalan 2 meter setengah. 2 meter setengah. Iya. Kali 15 meter. 15 meter. Itu dapatnya 1 kilo 1 kilo kangkung. Nanti pulang saja. Bahan-bahan apa yang digunakan untuk menanam sayur kangkung? Pertama itu kan Pertama itu pertama kangkung, keduanya sebelum kangkung itu harus dipupuk. pupuk atau bibit? Pupuk bibit. Bibit duluan, baru Pupuk. pupuk dasar. Ya? Pupuk dasar itu yuk. Selamat sore. Sore. Ternyata ini guru pendampingnya. Oh iya. Mau videokan Bapak ya. Iya. Ini mau nanti dibuat di berita, di YouTube, di Terus Ini pupuk dasar Pupuk dasar. itu pupuk kandang. Pupuk apa? Kandang. Kandang. Pupuk kandang biasa, Iya. biar kini bodoh. Iya. Pupuk alami itu, pupuk Iya. alami. Terus 15 kemudian 15 hari kemudian dipupuk dengan MPK 16 MPK 16 Mutiara. Kemudian 16 MPK Mutiara. Iya. 16 MPK Mutiara. Terus campuran dengan Korea. Korea. Jangka itu 1 bulan 2 kali pupuk. Sampai 1 bulan sampai 27 hari
panen. 1 bulan 2 kali pupuk. 27 hari dipanen. Sama 27 hari dipanen. Ternyata orang yang bisa hasilnya bantalannya, hasilnya kangkung itu Hasil bantalannya. iya hasilnya Gimana, Pak? hasilnya kangkung toh. Bapak izin, Bapak siapa? Narasumbernya Bapak siapa ini? Ini dari Hasil bantalan kangkung. Bapak Robo Hasil Renmat. bantalan kangkung. Hasil bantalan menghasilkan kangkung, bodoh. Hasilnya ya 60 70 atau 80 ikat. Oh itu orang punya itu. Sudah dijual itu biasa jual per kilo mungkin 40 Pak. Kalau di lahan adalah sudah. Kalau om pakai untungan ketika jual di pasar tuh berapa? Oh itu kalau biasanya apalagi angkat di bantalan. Itu biasa om dari mana ini? Kalau satu bantalan begini 9 tali toh, itu dasar itu 60 atau 80. 70 80 ikat. Tentunya bisa satu bantalan dapat sampai 100.000. Baik. 400 ribu. Karena 80 kali 5.000 toh. Iya. Tujuan tadi itu. Kalau sepi ini semuanya nih opa udah untung dari sini kah? Biasa juga sepi. Ya kadang juga sepi. Dengan bulan ini kan parah sekali. Untung tidak ada keuntungan karena keadaan pasarnya parah. Tahu tidak ada orang belanja. Iya betul. Tadi ketemu baru. lihat di sana Iya. juga. Jadi sering setiap hari kan bisa ibu-ibu pelele dong buang. Iya, buang akan saja. Akhirnya ruginya dari pelele dan orang punya lahan juga. Ya toh. Dong diangkat, terus dijual baru dibayar. Kalau mas itu kan dong angka Yang apa? dong bayar langsung. Jadi rugi dan untungnya risiko dorong. Segar. Tapi kalau ibu-ibu di kampung sendiri itu dijual dulu baru store. Ternyata kan tidak rugi dalam bulannya. Iya. Jadi tujuan untuk menanam kangkung ini tujuannya untuk apa? Agar kangkung menjadi apa? Ya harusnya hasil untuk bisa layani. baik untuk Iya, mendapatkan Hasil yang baik. Iya untuk hasil yang baik. Kalau opa dong ini import barang-barang ini ke pasar tuh biasa opa dong. Sekian video dari saya Martin Henry Manuel Hamase. Thank you for watching my video.